Si gembala selalu riang serta gembira. Teman-teman di rumah, gimana tadi? Suaraku bagus nggak? Kalau aku sih yes, habisnya kamu lucu sih. Kamu ya, Pi, main buka-buka acara aja. Harusnya kan Otan yang bukanya. Oh iya teman, aku bukan lepas dari kandang loh. Aku dan sobat-sobatku ini sengaja dilepas untuk bermain-main. Agar tidak stres juga. Maklum, umur kami masih 3 bulan. Kalau kalian lihat motif kulitku, pastinya kalian sudah dapat menebak. Aku ini jadi sapi apa? Namaku bukan sapi belang. Aku kira udah kenal. Namaku adalah sapi Friesian Holstein atau biasa disebut sapi FH. Sesuai dengan namaku, aku berasal dari Holland alias Belanda. Lalu, bagaimana aku bisa sampai di Indonesia ini ya? Aku berada di Indonesia dibawa oleh para company atau penjajah Belanda pada tahun 1891. Para penjajah sengaja mendatangkanku jauh-jauh dari negeri asalnya untuk meningkatkan kualitas sapi perah lokal di Indonesia. Aduh, Pipi, kecil-kecil kamu cerewet juga ya. Udah sana main lagi, sekarang giliran Otan dong. Nah teman, salah satu daerah yang menjadi pusat sapi FH saat datang ke Indonesia adalah Lembang, Bandung. Tempat Otan sedang berada saat ini. Otan sedang berada di peternakan sapi KPSBU atau Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara di Lembang, Bandung. Pas Otan datang, sapinya mau dikasih makan. Mereka diberikan pakan tambahan berupa ampas tahu dan konsentrat sebagai asupan nutrisi. Ayo, makan yang banyak ya, supaya susu yang kalian hasilkan makin banyak. Teman, paman di sini bukannya pilih kasih memberikan pakan ya. Betina yang hamil 7 bulan sengaja diistirahatkan atau tidak diberikan pakan tambahan yang istilahnya kering kandang. Tujuannya agar susu indukan kering sementara. Pintar, makanannya sudah habis. Sekarang saatnya untuk memerah susu. Tapi sebelum diperah, kandang sapi harus dibersihkan dulu nih. Kebersihan sapi-sapi di sini sangat dijaga agar susu tidak terkena bakteri atau lebih steril. Setelah semua bersih, barulah pemerahan bisa dilakukan. Setiap hari, sapi-sapi ini diperah 2 kali, pagi dan sore. Sebelum diperah, ambing sapi akan dibersihkan dahulu dengan air hangat agar lebih bersih saat melakukan pemerasan. Sekarang, mari kita lihat proses pemerahan menggunakan mesin. Terdapat 4 alat sesuai dengan jumlah ambing sapi yang akan dipasang. Lalu, mesin akan memompa hingga susu keluar. Lalu, kenapa harus jenis sapi FH ya yang diternakan? Kan sapi jenis lain banyak. Ini karena sapi jenis FH mempunyai kemampuan produksi susu yang terbanyak di antara jenis sapi lainnya. Dalam 1 hari dapat menghasilkan hingga 20 liter susu.
Berarti dalam sebulan, satu ekor sapi mampu menghasilkan 600 liter susu. Hebat kan? Selain itu, hasil susu sapi FH ini mempunyai kandungan lemak lebih rendah dari sapi perah lain. Namun, tidak semua sapi belang bisa dikatakan FH ya. Otan akan jelaskan yang menjadi ciri khasnya. Bagaimana membedakan jenis yang masih asli atau sudah campuran. Yang pertama, sudah pasti bulu badannya berwarna hitam dengan bercak putih. Kedua, bulu ujung ekornya berwarna putih juga. Yang ketiga adalah ciri utamanya, yaitu terdapat warna putih berbentuk segitiga di bagian dahinya. Jika ciri tersebut sesuai, berarti masih murni jenis sapi FH. Setelah alat dilepaskan, maka bagian ambing akan diberikan obat antiseptik. Gunanya untuk mencegah infeksi atau peradangan pada ambing sapi. Pemberian antiseptik ini atas anjuran dokter hewan. Setelah itu, susu pun akan langsung dikirimkan ke penampungan dan segera dijual sebagai susu murni yang masih segar untuk diminum. Oh iya, dari tadi Otan cuma ketemu sama mama dan anaknya si sapi aja. Terus bapaknya pada kemana ya? Om Editor! Paus! Teman di rumah pasti pada penasaran juga kan? Apa bapak-bapak si sapi masih pada tidur ya? Walah, ini dia yang kita cari teman. Ternyata bapak sapi FH tinggal di Balai Inseminasi Buatan Lembang, Bandung. Oh iya teman, bapak-bapak sapi FH memang sengaja dipisah dengan mama dan anak-anaknya. Cara inseminasi buatan tidak mengharuskan bapak dan mama sapi FH tinggal dalam satu kandang. Karena untuk menghasilkan anak-anaknya, bapak sapi FH cukup diambil benihnya saja. Kemudian benih tersebut akan disuntikkan ke mamanya. Satu lagi info menarik nih teman. Bapak-bapak sapi FH yang tinggal di sini adalah jantan pilihan yang sudah lolos klasifikasi. Aduh, pantas saja anak-anaknya besar dan kuat ya. Ternyata bapak-bapaknya bukan jantan yang sembarangan. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok badan. Habis mandiku langsung makan, menghabiskan rumput gajahku, nyam nyam nyam. Halo teman-teman, maaf ya aku baru mandi nih. Beginilah rutinitasku sehari-hari setiap pagi. Supaya aku tetap bisa tenang, aku mandi sambil makan ya. Kalian di rumah jangan meniru ya, kalian kan bukan sapi. Mandinya udah selesai nih. Gimana? Aku lebih ganteng dari Otan kan? Teman, aku adalah sapi pilihan. Untuk tetap menjaga kualitasku, paman-paman di sini merawat kami dengan telaten. Di sini kami tidak boleh stres, karena kalau sampai stres akan merusak benih calon keturunan kami. Masuk kandang sapi udah kan? Sekarang kita masuk ke kandang kambing. Otan kira kambingnya kabur
besar, teman. Nah, untuk yang satu ini, sama-sama dari daratan Eropa seperti sapi tadi. Dia adalah kambing Saanen. Hai teman-teman, aku Saanen, berasal dari lembah Saanen, negara Swiss bagian barat. Aku merupakan jenis kambing terbesar di Swiss. Aku juga memiliki tanduk yang sangat indah. Selain itu, janggutku panjang, menambah ketampananku kan? Kebersihan kandangku harus diperhatikan. Karena apabila tidak bersih, maka aku akan stres. Susu yang aku hasilkan menjadi sedikit. Selain itu, akan banyak bakteri pada susuku. Makanya, paman sangat rajin membersihkan kandangku. Mungkin kalian menyangka kalau kambing penghasil susu terbanyak adalah Etawa. Salah teman, akulah penghasil susu terbanyak, jenis Saanen. Susu yang dapat aku hasilkan perharinya dapat mencapai 2-4 liter. Sedangkan Etawa perharinya hanya menghasilkan 400-800 cc saja. Susu kambing memiliki sifat antiseptik alami dan juga bisa menekan bakteri dalam tubuh. Ini disebabkan karena adanya fluorin yang kadarnya jauh lebih tinggi daripada susu sapi. Nah teman, ngomong-ngomong soal susu, teman-teman di rumah pasti sudah tahu dong manfaatnya. Selain dengan cara diminum, susu juga bermanfaat untuk perawatan badan. Seperti lulur susu, mandi susu, sabun susu, masker susu, dan masih banyak lagi berbahan dasar susu. Emang beneran ya khasiatnya? Biar jelasnya kita tanya sama dokter aja deh yuk. Betul sekali Otan ya, susu itu bermanfaat untuk kecantikan. Salah satunya kita gunakan sebagai pembersih dan eksfoliator. Karena di dalam susu itu mengandung enzim lipase, jadi dia bisa mengangkat kotoran yang larut dalam lemak. Yang kedua, susu itu punya enzim proteinase, jadi dia juga mengangkat kotoran yang terkandung dalam protein atau yang bersifat protein. Lalu susu juga mengandung asam laktat, sehingga dia bisa meluruhkan sel-sel kulit mati. Khasiat susu bukan isapan jempol semata ya teman. Selain untuk kesehatan, untuk kecantikan juga sangat bisa. Ayo, ada yang tahu tidak saat ini Otan lagi di mana? Yap, betul sekali. Otan saat ini lagi liburan di kawasan dataran tinggi Dieng. Sambil menikmati pemandangan indah, memang paling asik sambil foto-foto. Tapi, itu kok ada paman bawa arit menuju ke arah Otan? Ampun paman. Phew, ya ampun. Otan kira paman ini mau sambit Otan. Ya ampun. Ternyata rumput-rumputnya buat si domba-domba imut ini toh. Ih, Otan jadi gemes deh. Domba-dombanya lucu-lucu banget. Sobat-sobat kita yang lucu ini namanya domba Dieng. Atau sering dipanggil Dodi.
Dodi ini memang berbeda dibandingkan dengan domba-domba pada umumnya yang ada di Indonesia. Domba Dieng ini merupakan jenis domba Texel yang berasal dari Pulau Texel, Belanda. Mereka pertama kali didatangkan dari Belanda oleh pemerintah pada tahun 1954. Domba Texel pun langsung ditempatkan di daerah Batu Raden, Jawa Tengah. Namun sayang, perkembangan mereka kurang baik. Bahkan jumlahnya cenderung menyusut. Karena itu, sobat kita ini dipindahkan ke wilayah dataran tinggi Dieng. Di sini ternyata mereka dapat berkembang biak dengan baik. Ini dikarenakan suhu dingin Dieng yang cocok seperti di habitat asli mereka. Wah, pantas saja mereka memiliki bulu-bulu yang sangat tebal. Ada satu lagi yang buat domba-dombanya betah tinggal di Dieng. Setiap hari, mereka dikeluarkan dari kandang untuk menghirup udara segar. Ayo, keluarnya jangan berebutan. Antri biar lancar. Kegiatan ini dalam bahasa Jawa disebut angon domba. Domba dilakukan agar domba-domba tidak bosan dan stres tinggal di dalam kandang terus. Selain itu, domba juga bisa mencari rumput sendiri. Wah, perasaan tadi sudah makan deh. Ini kok pada makan lagi? Domba Dieng makannya banyak loh teman. Itu yang membuat tubuh mereka terlihat lebih besar dibanding dengan domba lokal lainnya. Selain itu, yang menjadi ciri khas utama mereka adalah bulu-bulunya yang halus, lebat, dan berwarna dominan putih. Bulu-bulu yang hampir menutupi semua bagian tubuh mereka ini berfungsi untuk melindungi tubuhnya dari udara dingin. Saat berusia 8 bulan, domba Dieng memasuki masa produktif. Di usia ini, mereka sudah siap untuk bereproduksi. Masa kehamilan domba-domba betina berlangsung selama 4 bulan. Dalam sekali masa kehamilan, domba betina dapat melahirkan 2-3 ekor anak. Domba Dieng ini termasuk domba yang cukup jinak. Saat mencari makan, mereka biasanya berkumpul bersama. Jadi, paman-paman yang menjaga juga tidak perlu repot untuk mengawasi mereka. Domba Dieng, selain dagingnya yang dimanfaatkan, bulu-bulu mereka juga ternyata bernilai ekonomi tinggi loh. Makanya, minimal setiap 6 bulan, bulu-bulu mereka dicukur. Keterbatasan fasilitas, domba-domba di sini dicukurnya masih secara manual, teman. Tuh, lihat. Ada satu ekor domba yang lagi nyalon. Domba yang dicukur bulunya biasanya domba betina yang sudah pernah beranak minimal 1 kali. Tiga minggu setelah beranak adalah waktu yang tepat untuk mulai mencukur bulunya. Ini dilakukan agar si domba betina lebih segar. Selain itu, setelah dicukur bulunya, domba biasanya akan lebih sehat dan perkembangan tubuhnya akan semakin baik. Duh sis, kayaknya santai banget nyalon di padang rumput seperti ini. Wih, sepertinya sudah selesai tuh nyalonnya. Dombanya jadi terlihat segar dan rapi ya teman. Hasil bulu-bulu domba ini biasanya dikumpulkan dan akan dijual kembali. Informasi yang Otan dapat nih,
bulu-bulu domba ini akan dikirim ke Jakarta dan selanjutnya akan diekspor. Selain domba yang berwarna putih, domba Dieng juga ada loh bulunya yang berwarna hitam. Domba seperti ini termasuk langka dan harganya biasanya jauh lebih mahal. Wah, coba di rumah Otan cuacanya dingin seperti di Dieng ini. Pasti Otan beternak domba Dieng dan mau ajak sobat-sobat ini tinggal bareng Otan di rumah.